cabaran yang paling cabaran-cabaran yang kita alami hari ini semakin kuat. Oke, semakin kuat pengaruh-pengaruh dunia, ya, tekanan hidup, stres, semua kita hadapi dan kita alami. Pagi hari ini mari kita lihat bersama firman Tuhan. Saya ada kirim di grup kita, dan khotbah ini adalah untuk secara dalam konteks kita hari ini. Baik dari konteks muda-mudi, ibu-ibu, bapak-bapak, kita sebagai keluarga. Mari kita belajar bersama, karena hari-hari ini setan ya, iblis berusaha untuk menghancurkan keluarga. Apalagi kita sebagai ibu bapak, ya, kalau kita mengabaikan Tuhan, mengabaikan untuk melihat betapa pentingnya keluarga, dan sebagai ibu bapak, ya, peranan kita adalah peranan yang besar untuk mendidik anak-anak kita. Oke, apalagi keluarga suami istri yang mungkin baru kawin, baru ada anak kecil. Selagi dia masih kecil, sebagai ibu bapak, tanggung jawab kita itu sangat penting sekali. Oke, nah kita lihat keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat. Keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat. Bukan berarti keluarga kita diberkati dengan uang ringgit, kekayaan, lalu kita kasih maksudnya dari kekayaan itu kita kasih berkat, kasih sumbang, itu bagus sekali. Tetapi berkat yang paling utama, paling mahal itu adalah bagaimana kehidupan kita berimpak dari keluarga, sebagai ibu bapak, berimpak kepada anak-anak kita, melahirkan generasi yang benar-benar takut akan Tuhan, ya, dan sehingga generasi kita itu juga menjadi berkat bagi semua orang. Oke, dan kita lihat, belajar daripada keluarga Abraham. Mari kita lihat Kejadian pasal 12 ayat 22 berkata, keluarga diberkati untuk menjadi berkat. Oke. Kita lihat di sana. Kejadian 12 ayat 2. Ayat 1 sampai 3 pun boleh. Ada PDF kan? Oke. Kita lihat dulu Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Itu adalah panggilan Tuhan kepada Abraham dan menjanjikan bahwa keturunannya akan menjadi berkat. Itu janji tentang Mesias, tentang Yesus yang datang ke dalam dunia. Allah, sang anak itu datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, menjelma menjadi manusia di dalam kemanusiaannya, supaya dia menjadi korban, ya, boleh mati untuk membayar hutang dosa kita. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, ini adalah janji tentang Mesias. Aku akan memberkati, kita lihat ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, Yesus Kristus datang ke dalam dunia sehingga itu menjadi berkat bagi segala suku bangsa, sehingga kita oleh kematiannya di atas kayu salib kita dibenarkan, dan sehingga kita disebut sebagai anak-anaknya. Nah, kita kembali kepada ini, kita lihat kepada nota. Di dunia yang semakin individualistik, maksudnya hidup secara individual, secara pribadi, secara saya-saya gitu. Kan? Kau-kaulah. Bukankah begitu sekarang? Kan? Kita lihat saja dalam dunia atau kerajaan kita hari ini, contohnya, ya, bagaimana saling mengejar sesuatu,
ya, dan bukan kepentingan yang lain, tetapi ada yang berusaha untuk mengejar kepentingan sendiri, individualistik. Ya, saya percaya, mari kita sementara kita bersama dengar firman Tuhan ini, coba tanya dalam hati kita, apakah saya hidup hari ini hidup bagi Tuhan dan juga hidup bagi orang lain, atau hanya hidup untuk diri sendiri? Oke, penting diri sendiri. Inilah kehidupan yang kita jalani hari ini di dunia ini. Ya, bahkan kita lihat di negara kita, di negeri kita, bahkan mungkin dalam kehidupan keluarga kita hidup secara individualistik, maksudnya sibuk hari ini. Betul? Dunia kita hidup di dalam dunia hari ini, dunia yang semakin hari semakin hari, ya. Kita hidup di hari-hari terakhir. Kesibukan hari ini, manusia hidup dalam kesibukan. Sama ada sibuk dalam pekerjaan, sibuk dalam apa saja. Ya. Dan penuh tekanan, stres. Ya, kena kejar massa dan sebagainya, itu maksudnya tekanan. Dan hidup dalam teknologi. Hari ini TikTok, media sosial nih, Instagram, apa semua. Dan dikatakan begini, sementara dalam keluarga, hubungan dalam keluarga itu mulai renggang. Yang dekat semakin jauh, dia bilang. Kenapa? Coba saja lihat, waktu duduk di meja makan, dia ada cerita itu. Semua anak beranak kalau satu keluarga semua betul? Tanpa sadar sebenarnya teknologi hari ini berusaha untuk menghancurkan, menjauhkan keluarga yang dulu harmoni, dekat, ada hubungan yang baik, mulai renggang. Bahkan bukan hanya di kedai makan, di rumah sekalipun. Bapak atau mama di luar, anak-anak di dalam bilik. Sehingga mau masak nasi pun, kalau adik-beradik, bapak itu bersuruh-suruh, apa itu? Bersuruh-suruh, kolah. Dunia hari ini dunia dalam kesibukan. Berusaha untuk menyibukkan manusia hari ini. Terutama minda. Ya. Dari segi ekonomi, tekanan dari segi ekonomi hari ini. Dan hubungan yang baik antara sesama semakin jauh. Karena kehidupan hari ini lebih kepada individual. Hidup penting diri sendiri. Ya. Nah, dikatakan begini, seharusnya berkumpul sebagai satu keluarga. Waktu kita dapat berkumpul bersama-sama, itu adalah satu anugerah. Masih boleh berkumpul bersama satu keluarga di rumah? Bercerita, berborak-borak, ketawa-ketawa. Ada berkat, ayo mari kita makan bersama di luar. Tapi hari ini jarang itu terjadi. Yang ada selalu kadang-kadang lebih kepada kawan, tapi bukan kepada keluarga. Itu sebabnya kenapa banyak perceraian hari ini. Anak-anak tidak menghormati orang tua. Karena dunia berusaha untuk menghancur keluarga. Apabila keluarga hancur, apalagi dengan Tuhan. Semua kacau keluarga, akhirnya sama Tuhan pun mulai jauh hubungan dengan Tuhan. Ya. Nah, kita belajar kenapa di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 tadi. Ketika Tuhan memanggil Abraham, dia tidak memanggil seorang sahaja atau seorang individu sahaja. Tetapi Tuhan memulai satu keturunan, ya, satu generasi dan satu keluarga besar. Saya pergi dulu kepada panggilan Abraham ini, ya. Mungkin tidak ada, saya buat nota di sana. Saya lihat di sini, saya ambil nota daripada ini. Maksud dari panggilan
dari panggilan Abraham itu dalam Kejadian 12 ayat 1-3 dikatakan gini. Allah memulai inisiatif keselamatan. Inisiatif keselamatan. Maksudnya karena sebelum Abraham dipanggil, mereka itu ada di Ur Kasdim, penyembah berhala. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hidup manusia kacau. Pembunuhan pertama terjadi itu adalah siapa? Waktu Kain membunuh Habel. Dan itu adalah pembunuhan pertama, kejahatan pertama yang membuktikan betapa ngerinya, betapa jahatnya dosa itu. Ya, sampai hari ini selagi dosa memperhambakan, jadikan manusia jadi kuli, selagi itu dia tetap hidupnya tetap jahat. Menjadi penipu, pendusta, pembohong. Ya, kejahatan, kebaikan bersembunyi, kejahatan bersembunyi di sebalik kebaikan. Banyak orang hari ini suka berbuat baik, kelihatan baik, tapi sebenarnya ada udang, itu peribahasa itu. Ada udang di sebalik batu. Hati-hati kita. Oke? Hati-hati kalau kita lihat dalam YouTube ada yang tawarkan pertolongan. Ya, dia bilang, saya boleh tolong kamu begini. Sekali datang, apa yang terjadi? Dia tipu, dia bunuh. Kebaikan bersembunyi di sebalik kebaikan. Nah, panggilan Abraham bukan dimulai oleh usaha manusia, tetapi oleh inisiatif Allah. Panggilan Tuhan kepada Abraham untuk supaya membentuk satu generasi yang takut akan Tuhan, yang menjadi penyembah Tuhan dan menjadi saksi bagaimana Tuhan, ya orang yang beribadah kepada Tuhan itu. Nah, Tuhan panggil Abraham, ya. Panggilan Abraham bukan dimulai oleh usaha manusia tetapi oleh inisiatif Allah. Ini menandai permulaan rencana Allah membentuk satu bangsa untuk membawa Mesias ke dunia. Itu dalam Galatia pasal 3 ayat 8 tuh. Dia katakan begini, Tuhan memanggil Abraham, pergilah dari negerimu. Itu panggilan Tuhan kepada Abraham. Ya, panggilan meninggalkan rasa aman, nyaman Abraham di Ur Kasdim. Di Ur Kasdim, dia orang yang apa? Orang kaya, tidak susahnya, rumah besar. Ya. Nah, Ur Kasdim adalah kota maju dan makmur. Ketika Allah memanggil Abraham, ia meminta Abraham meninggalkan kenyamanan. Apalagi perkataan kenyamanan itu kalau yang lain? Kesenangan, aman dia, macam yang apa itu monyet yang kalau ada goyang tuh kan dia tidur, wah dia bilang, oh bagus, gitu. Mas, siapa di sini yang sudah diberkati, tenang, dia aman, dia tidak peduli lagi sekeliling, orang susah, orang minta tolong pun dia kasih biar saja, dia aman. Itu maksudnya. Abraham begitu. Tuhan bilang, keluar kau Abraham. Ya, saya panggil kau. Ya, Allah memanggil Abraham, ia meminta Abraham meninggalkan kenyamanan. Tuhan mau supaya Abraham meninggalkan budaya kafir itu, budaya menyembah berhala itu. Ya, dan masa depannya sendiri, masa depan Abraham sendiri yang bergantung masa depan sebelum Abraham dipanggil keluar, Abraham masa depannya tergantung kepada kekayaannya. Kekayaan, orang kaya kan? Ya, Tuhan bilang, keluar Abraham, saya memanggil kamu. Ya. Demi mengikuti supaya Abraham ikut rencana Tuhan. Saudara, mungkin kita tidak seperti Abraham ini, Tuhan panggil supaya tinggalkan harapannya kepada kekayaan, harta, rumah yang bagus, nyaman, selesa. Tuhan bilang, keluar kau dari sana. Mungkin kita tidak seperti itu. Apa yang membuat Anda rasa nyaman? Suka masih hidup dalam dosa? Masih mabuk-mabuk? Wah, itu kalau pendeta Miltari, tahu beberapa pendeta bilang, kalau mereka masih buat ini seperti mana Rasul Paulus katakan, tidak layak dalam kerajaan Allah. Ya, masih apa lagi yang membuat kita seronok? Dosa apa? Kenikmatan apa yang membuat Anda dan saya sehingga terhalang menyembah Tuhan? Terhalang membuat
Apa ini kita punya, apa yang kita rangkul, yang kita peluk selama ini, yang membuat kita acuh tak acuh dengan Tuhan. Mau melayani Tuhan setengah-setengah, 50-50. Itu maksudnya kenyamanan. Tuhan bilang kepada Abraham, tinggalkan itu. Karena hidupmu tidak tergantung kepada apa yang kau pikir, masa depanmu tuh berpikir bergantung pada kekayaan, keselisahan hidupmu. Karena semua yang ada dalam dunia ini hanya sementara. Amin. Kita dengar baru-baru kisah-kisah yang orang-orang besar-besar. Dalam hidupnya karena terus berpikir bahwa kekayaan, harta, jawatan, pangkat itu menjadi satu fokus dan sasaran. Akhirnya semua. Apa yang Alkitab katakan, telanjang kita lahir, telanjang juga kita pulang. Tapi berbahagialah saudara dan saya sebagai orang percaya yang memiliki iman kepada Kristus. Dia katakan, orang yang menang, dibilang berbahagialah orang yang menang, karena ia akan memperoleh mahkota kehidupan. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Yesus Tuhan kita. Nah, ini adalah panggilan Abraham. Demikian juga saudara dan saya, waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu adalah panggilan Tuhan. Kalau Anda dan saya sudah dipanggil dalam satu keluarga, semua sudah bertobat, ayo teruskan. Ibu bapak, teruskan. Anak-anak muda yang baru kawin, mari jadilah kedua ibu bapak yang benar-benar takut akan Tuhan. Yang masih bujang, yang merencana untuk kawin, berpikir kawin, ingat baik-baik. Siapa yang memulakan keluarga itu? Tuhan sendiri. Itu dimulakan di Taman Eden. Tetapi waktu mereka jatuh dalam dosa, kuasa mereka, sebenarnya waktu Tuhan tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka menjadi tuan, menjadi apa? Majikan kira. Itu sebabnya Tuhan bilang, semua binatang di sini saya serahkan kepadamu dan namakan binatang itu. Kenapa? Dan taman ini semua dalam kekuasaanmu. Hanya satu saja pokok pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan makan buahnya. Karena kalau kamu makan buahnya, kamu akan mati. Boleh kita katakan bersama, kamu akan mati. 1, 2, 3. Apa maksudnya Tuhan berkata kamu akan mati? Sebenarnya kalau sebelum Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, tidak ada kematian seperti yang kita alami hari ini. Tidak akan ada sakit penyakit. Itu maksudnya perkataan kamu akan mati. Maksudnya adalah waktu itu tidak ada kematian seperti sekarang mati. Kematian terjadi setelah pelanggaran dosa oleh Adam dan Hawa. Oke? Nah, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sedang melihat siapa, dan Abraham itu adalah dari keturunan Set. Dan dari keturunan inilah Tuhan bangkit dan panggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Saudara, waktu kita bertobat, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sama seperti Abraham, yang kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ini menggambarkan panggilan iman. Panggilan iman kepada Abraham. Tuhan bilang, keluar kau. Pergi ke satu tempat. Maksudnya tanah Kanaan, tanah perjanjian. Waktu itu Abraham tidak tahu di mana tempat itu. Dan waktu Abraham keluar, itu berarti keluar dengan iman. Waktu kita bertobat, maksudnya waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti kita keluar, ya, karena kita percaya iman membawa kita untuk bertobat. Waktu kita menjadi percaya, kita disebut sebagai orang Kristen. Itu berarti saudara kita mengambil satu keputusan seperti Abraham. Itu adalah keputusan muktamad. Nah saudara, pada waktu Anda bertobat, benarkah Anda dan saya mengambil satu keputusan? Itu adalah keputusan muktamad Anda. Susah atau senang, masa depan seolah-olah kita tidak tahu kemana kita pergi.
Tetapi firman Tuhan bilang hidup Anda dan saya itu adalah Tuhan yang menentukan. Masa depan kita ditentukan oleh Tuhan. Masa depan Abraham sewaktu dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Seolah-olah Abraham tidak tahu di mana pergi. Tapi Tuhan tahu mana dia menuntun Abraham. Demikian juga Anda dan saya. Ya, ayo jadilah orang percaya, orang Kristen yang benar-benar mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Benarkah saudara dan saya waktu bertobat mau masuk melayani Tuhan itu adalah satu keputusan muktamad Anda? Kalau belum, hari ini putuskan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ini menggambarkan panggilan iman, berjalan bahkan sebelum tahu tujuan. Abraham keluar, dia tidak tahu kemana tujuan itu. Haleluya, sampai hari ini saudara, waktu Anda menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, sudah bertobat, masihkah Anda masih apa ini? Orang bilang terhuyung-hayang, meraba-raba, Indonesia bilang meraba-raba. Yang ini tidak nampak, gimana ya? Gimana tujuannya? Itu sebabnya kenapa banyak orang Kristen bergairah melayani Tuhan, lompat-lompat dalam 1 tahun kemudian hilang dia. Kenapa? Saudara, dalam perjalanan iman kita akan menghadapi berbagai-bagai cabaran dan tantangan. Dalam pekerjaan pun, kan? Dari segi sekuler, dari segi dunia ini, coba mula-mula orang masuk dalam kerja itu, wah, bergairah dia. Betul? Kan? Dia bilang kalau boleh dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu dia, kalau dia datang kerja awal dia buat kerja yang baik. Sekali masa yang menentukan, sudah 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan mulai malas. Memang itulah manusia. Saya beri satu contoh. Yang baru dapat kereta baru, dia cuci. Dalam 2, 3 bulan, 4 bulan, karena biar sudah itu. Betul? Ini realiti hidup manusia. Mudah-mudahan kalau Tuhan buka jalan, kita akan kongsi bersama tentang jangan hidup bergantung kepada emosi. Kalau kita hidup bergantung kepada emosi selalu berubah-ubah. Tapi biar kita hidup dalam prinsip nilai-nilai hidup. Prinsip dan nilai-nilai hidup itu, sekali dia katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Dia sudah melihat lebih jauh ke depan. Dia persiapkan dirinya untuk berhadapan dengan semua keadaan. Itu maksudnya prinsip atau nilai-nilai hidup. Abraham hidup dalam nilai-nilai hidup. Hidup dalam prinsip dan berkata di mana saja Tuhan bawa, saya tetap pergi. Masih ingat bagaimana Tuhan bilang, Abraham, ayo Ishak anakmu itu satu-satunya bawa, korbankan. Abraham tidak pikir banyak-banyak, dia ambil. Dia tahu sekalipun ini terjadi, Tuhan pasti tahu. Haleluya, itu panggilan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai keluarga Kristen. Nah, sebenarnya masih banyak ini, tapi saya pergi kepada poin yang tadi. Kita lihat poin yang pertama, Tuhan menjadikan keluarga sebagai sumber berkat. Kejadian 12:23, ketika Tuhan memanggil Abraham, dia tidak memanggil seorang individu saja, tetapi memulai satu keturunan, satu generasi, satu keluarga besar. Dalam konteks kita hari ini, dalam keluarga kita, pertanyaannya bagaimana kita sebagai ibu bapak? Apakah kita sudah melihat anak-anak kita, generasi kita, generasi yang betul-betul takut akan Tuhan? Generasi yang menghargai dan menghormati Tuhan, menghargai dan menghormati kedua ibu bapak.
menjadikan ibu bapak sebagai teladan. Teladan dari segi karakter, teladan di dalam iman. Belum terlambat untuk kita berubah. Boleh kita katakan bersama, belum terlambat untuk kita berubah. 1, 2, 3. Belum terlambat. Lihat saja kalau kita sebagai ibu bapak mendidik anak kita dengan teriak-teriak, kau pergi sana, kau mati, kau di mana? Nanti anak kita pun begitu, ya, sini aku. Lalu dia teriak sama dia panggil dia punya abang, tidak dengar, abang. Kenapa? Bapak borek anak rintik. Pernah itulah mendiang pendeta Yusuf Roni. Jangan keluarga kita menjadi keluarga kebun binatang. Orang yang satu batu di sana, satu batu masih boleh dengar suara kita. Wah, kau di mana? Pelantung. Ada kayak di sini? Semua baik-baik, amin. Kalau ada, ubahlah. Apa yang kita buat sebagai ibu bapak, itu juga anak akan ikut. Rindukan keluarga yang benar-benar harmoni. Memang ada masalah, ada hal-hal yang kita hadapi dalam keluarga. Tapi alangkah baiknya kita yang takut Tuhan, yang sudah memberi hidup kita kepada Tuhan, mari kita pelan-pelan belajar. Oke? Nah, prinsip Alkitab kita lihat. Di sana itu. Prinsip Alkitab, Tuhan memberkati seseorang supaya berkat itu mengalir kepada keluarganya. Tuhan memberkati seseorang supaya berkat itu mengalir kepada keluarganya. Seseorang Abraham diberkati Tuhan sewaktu dia meninggalkan Ur Kasdim. Lihat generasinya juga menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia. Haleluya. Hai ibu-ibu, bapak-bapak, sudah kita berimpak kepada anak-anak kita? Sudah jadi teladan iman, teladan karakter. Saya cakap sini bukan saya sudah sempurna ya, tapi kita belajar bersama. Boleh kita katakan bersama, mau belajar bersama. 1, 2, 3. Tanam dalam hati kita, saya tidak mau saya punya dalam keluarga saya seperti kebun binatang. Teriak sana, teriak sini. Kita ibu bapak tidak teriak, anak yang teriak, kemana kau? Hai, gitu. Kenapa itu? Sebab itulah sikap yang mereka lihat dari kita. Oke? Itu maksudnya Tuhan memberkati seseorang supaya berkat itu mengalir kepada keluarga kita. Kalau saya diberkati, kalau saya menjadi orang yang sebagai bapak, sebagai mama yang takut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu berkat ya, hidup yang saya ada itu akan menjadi berkat mengalir kepada anak-anak saya dan mengalir kepada keturunan, pada generasi. Saya lupa siapa yang pernah baca itu. Saya ada itu buku. Dibanding ada 2 nih. Satu kedua-dua orang kaya. Tetapi yang satu ini, keturunan yang satu ini adalah orang yang betul-betul takut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan. Yang satu ini hidup sembarang saja. Bahasa lain bilang hidup cincai, ya, hidup dengan kemabukan, pesta pora, hidup dengan pelacur. Dia orang kaya, orang pintar, tapi hidupnya begitu. Nah, yang tadi ini, yang satu ini, orang pintar, orang kaya ini yang takut Tuhan, dia melahirkan generasi. Generasinya ada hanya berapa? 10% kah? Yang hidupnya tidak berapa baik. Ya, tidak berhasil dalam career, dalam pekerjaan apa saja. Tetapi yang 90% itu semua orang-orang hebat. Ada yang dokter, lawyer, ya. Itu semua.
Mereka kasih banding. Saya ada buku itu, saya lupa sudah. Apa nama itu? Saya tidak cek tadi. Yang satu ini, yang orang kaya, orang pintar pada mulanya, tapi hidup dengan pelacur-pelacur, hidup dengan mabuk-mabuk, hidup kotor lah. Dia punya keturunan, ya, hanya 5% yang bagus. Apa itu? 95% semua hidup hancur-hancur. Keluarga hancur. Kawin tidak lama cerai. Dan tidak ada pekerjaan yang tetap. Lalu di dalam ulasan itu, ya, mengambil seperti mana apa yang dikatakan firman Tuhan. Orang yang takut Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Amin. Saya ingat waktu saya di Medan sana. Ini bangsa yang bilang bangsa Batak itu. Tengok saja, karena mereka yang pertama menerima Injil itu. Pada mulanya begini. Waktu ada penginjil dari mana itu, saya lupa cerita itu. Masuk ke satu tempat tuh. Mereka bunuh, mereka makan lagi dia punya daging. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sejukkah untuk buat kita ngantuk? Oke. Nah, mereka makan. Tapi satu saat setelah ada satu lagi datang. Karena mereka silap, mereka tahu. Karena apa? Bahasa Inggris kan, waktu itu mereka tidak tahu. Ya, apa itu mereka ini orang putih. Karena dalam bahasa mereka itu ada lain. Jadi dia ikut. Dia ikut sebenarnya dia bukan menghina, tapi dia tidak tahu itu bahasa. Yang mereka pikir mereka apa ini menghina bangsa mereka. Mereka bunuh, mereka makan lagi, dia masak makan. Di satu saat ada satu hamba Tuhan lagi datang. Dia belajar bahasa mereka. Sudah itu dia bergaul dengan mereka, akhirnya mereka dimenangkan bagi Tuhan. Baru mereka sadar, oh rupa-rupanya salah pula kami waktu itu. Salah mengerti, salah bahasa. Itulah yang macam dulu saya bilang itu kan, saya tidak tahu itu yang saya bilang orang Putai, saya bilang, tahu kalau dalam bahasa Filipin pula itu tidak bagus itu. Kan? Itu kalau macam begitu, mereka pikir saya macam kalau itu saya sudah menghina, lalu mereka tangkap dan bunuh. Tapi sebenarnya mereka hanya salah mengerti. Itu bahasa. Itu orang putih, penginjil itu bukan sebenarnya menghina, tapi dia pikir itu bagus. Tahu-tahu menghina. Kena tangkap, bunuh, makan. Tapi ada satu hamba Tuhan lagi, dia datang di sana, dia belajar budaya mereka, belajar bahasa mereka, dan mulai memberitakan Injil. Mereka bertobat. Nah sekarang kita lihat sejarah mereka itu. Orang yang berhasil. Suara pun mereka top. Banyak artis-artis dari sana. Dan banyak jadi lawyer. Di luar negara itu. Ada banyak orang-orang yang jadi lawyer. Orang-orang pintar. Orang-orang yang berhasil di luar-luar negara. Wah. Di kota Medan. Mereka yang berkuasa itu, mereka yang di atas, mereka yang top, mereka yang memimpin di situ. Kenapa? Sebab mereka yang pertama kali menerima Injil Tuhan. Saya bersatu contoh lagi di Sabah juga nih. Ada beberapa hamba Tuhan yang saya kenal. Waktu mereka melayani zaman 70-an, mereka memang hidup susah, gaji 100 saja. Tapi mereka setia melayani Tuhan, setia. Betul, dan mereka sebagai ibu bapak, mereka hidup susah. Tetapi mereka tetap kuat dan melayani Tuhan. Akhirnya anak-anak mereka, generasi anak cucu mereka betul-betul diberkati Tuhan. Banyak yang kerja kerajaan, banyak yang sudah jadi orang-orang yang bisnis diberkati. Itu keluarga yang diberkati Tuhan. Bukan kita mengejar kekayaan, tapi berkat yang paling utama itu adalah bagaimana iman
Sebabnya Matius 6:33, cari dahulu kerajaan sorga, maka semua itu akan ditambahkan bagimu. Orang yang mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti bela. Oke? Nah, yang seterusnya, pemulihan, kekuatan, dan perlindungan Tuhan banyak terjadi melalui keluarga. Ya, banyak terjadi melalui keluarga. Boleh kita baca bersama pemulihan? 1, 2, 3. Pemulihan, kekuatan, dan perlindungan Tuhan banyak terjadi melalui keluarga. Kenapa melalui keluarga? Sebab Tuhan yang membentuk keluarga. Tuhan yang memulakan keluarga. Seterusnya, ketika Tuhan ketika Tuhan memanggil Abraham, dia tidak memanggil seorang individu saja, tetapi memulai satu keturunan. Ya, coba pikir dari nenek moyang, dari nenek kita, siapa sih semua kita ada nenek ini kan? Saya bersatu contoh, ada nenek kami dulu, nama dia Ahunang. Lalu dia beranak, suami istri, mereka melahirkan anak, ada 5 orang. 5 orang semua laki-laki. Dari 5 orang ini mereka melahirkan yang ini satu, ya nama satu ini, misalnya inilah dia lahirkan keturunan banyak, dia lahirkan keturunan banyak, dia lahirkan. Akhirnya menjadi satu generasi. Sama seperti saudara dan saya hari ini. Dari satu bapak, lalu ada anak 5, ada anak 10. Dari 10 orang ini lahir lagi, beranak cucu cicit semua. Bagaimana dengan keadaan? Coba, generasi keberapa kita sekarang? Hah? Masih boleh ingat generasi? Kita yang tua-tua ini generasi keberapa? Dari bapak kita, dari datu kita, moyang kita. Berapa? Saya generasi keempat ini. Generasi keempat. Sekarang saya ada generasi keempat, saya ada anak 4 orang. Sekarang saya baru sudah jadi datu, ada 2 cucu. Ya, saya sudah ada 2 cucu. Nanti kalau kawin lagi 1, nanti yang bertambah generasi. Betul? Apa yang kita impikan dalam generasi kita? Itu maksudnya bukan memulai satu keturunan, tetapi satu generasi, satu keluarga besar. Siapa yang sekarang yang baru kawin atau mau kawin, tidak terpikirkan nanti kalau sudah beranak, anak dia beranak lagi, beranak sudah keturunan keberapa? Ingatlah keturunan generasi keberapa kamu sekarang? Ada beberapa anak Tuhan kadang begini, kau generasi keberapa? Generasi keempat. Generasi pertama orang bertobat gak? Generasi kedua orang Kristen gak? Generasi ketiga orang Kristen gak? Kami generasi keempat. Dari atas belum bertobat. Bapak saya waktu dia meninggal, dia belum bertobat. Syukurlah mama saya bertobat. Dia kira kami lahir generasi keempat, baru ada orang-orang yang bertobat. Saya, adik saya yang bungsu. Sebenarnya kakak, abang-abang yang lain Kristen juga, tapi belum yang sepenuhnya. Kenapa? Karena terikat dengan budaya asal jadi Kristen. Ini masalahnya. Kalau kita berada dalam satu gereja yang gereja tradisi, minum boleh, apapun boleh, sudah mengikat minda, dia bilang yang penting kami sembahyang, kami punya yang paling tua, yang paling lama, kami boleh, kamu punya tidak boleh, kami lagi bagus. Wah, kasihan kan? Ini adalah budaya turun-temurun, bukan budaya Alkitab. Itulah sebabnya kenapa banyak orang Kristen yang ramai ke gereja, tapi hidup mereka seperti orang kafir. Hidup mereka bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Sebab ada orang bilang Kristen budaya. Ya. Dan
Apabila begini ini mereka sudah macam yang pikiran itu terikat dengan budaya itu, mereka pikir ajaran mereka lebih benar. Padahal jauh dari ajaran yang benar. Kita teruskan. Prinsip Alkitab, Tuhan memberkati seorang supaya berkat itu mengalir kepada keluarganya. Lihat, pemulihan, kekuatan dan perlindungan Tuhan banyak terjadi melalui keluarga. Oh, terus lagi. Ada lagi? Saya baca sajalah. Aplikasi masa kini, apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Di sini, dunia modern banyak menekan keluarga. Dunia modern, maksudnya dunia kita hari ini banyak menekan keluarga kita. Dari segi apa? Dari segi ekonomi, masalah, cabaran, melalui pergaulan mungkin hubungan yang tidak baik, ya, konflik, perceraian, pekerjaan, ya, yang menyita waktu, pekerjaan, orang sibuk dalam pekerjaannya, tidak salah untuk kerja. Kita pastikan jangan sampai pekerjaan Anda mencuri waktumu untuk masa untuk keluarga. Ya, kalau kita terlalu sibuk dengan pekerjaan lalu kita mengabaikan hubungan keluarga kita, itu sudah salah. Itu sebabnya istri selalu rasa sunyi, sepi, sepinya hati ini. Coba tanya ibu-ibu, betulkah? Kalau suami selalu keluar, selalu lebih banyak bercerita dengan kawan-kawan, bergaul dengan kawan-kawan, pulang di rumah hanya 1 menit, 2 menit, saya tidur sudah dibilang. Istri bilang, betulkah? Ya, istri mau luahkan perasaan hatinya, tiada. Dia bilang saya panas, saya besok kerja. Hai, lihat sini prinsip satu. Pertama dalam Alkitab mengajar Tuhan. Kedua, keluarga kita. Ketiga, barulah itu pekerjaan. Kalau kita menumbur pekerjaan kita lebih kepada hubungan keluarga kita, itu sudah sebenarnya silap, kan? Untuk cari uang itu penting, tapi pastikan ada keseimbangan. Kalau tidak, habis. Ibu-ibu, bapak-bapak, bukan hanya kepada suami, bukan hanya kepada istri, tetapi kepada anak-anak kita. Adakah kita sebagai ibu bapak selalu meluangkan masa dengan anak-anak? Ya, lihat ya, konflik, perceraian, pekerjaan yang menyita waktu, teknologi yang menjauhkan yang dekat. Teknologi hari ini lebih kepada TikTok, kan? TikTok, Instagram, bangun pagi saja. Kalau dulu Pendeta Yusuf Rene bilang, kalau dulu bangun pagi cari selipar, sandal dibilang, mau pergi tandas. Tapi sekarang bukan itu. Bangun pagi saja handphone, cek WhatsApp, cek apa saja. Betul? Ini maksudnya menyita waktu. Teknologi yang menjauhkan yang dekat. Namun sekalipun demikian rencana Tuhan tidak berubah. Keluarga besar adalah tempat berkat diturunkan dan diwariskan. Seterusnya. Sebenarnya panjang nih. Kalau ada seminar keluarga bagus juga kan. Apakah keluarga renungan? Mari kita renung bersama. Apakah keluarga kita menjadi saluran berkat? Adakah generasi muda melihat teladan iman dari generasi terdahulu? Siapa terdahulu? Boleh kita katakan bersama terdahulu. 1, 2, 3. Contohnya saya sekarang. Tidak apalah saya punya bapak, mama saya tidak apalah itu. Tapi saya sekarang terdahulu. Ya maksudnya anak-anak saya, cucu cicit saya nanti. Adakah generasi saya
generasi yang muda, ya, termasuk anak-anak, anak cucu cucu cicit saya, melihat teladan iman dari kami suami istri, menjadi contoh bagi mereka. Atau kami suami istri sebagai ibu bapak, ya, tidak menjadi teladan iman, tapi menjadi teladan yang seperti pemerintahan kuku besi. Boleh kita katakan bersama, kuku besi. 1, 2, 3. Belum kuat. Kuku besi. 1, 2, 3. Siapa yang ada punya sifat yang kuku besi sini? Semua tiada. Amin. Haleluya. Tapi kalau kita selalu pukul anak, ada macam itu? Sini tiada. Kalau ada, pikirlah. Bukan itu cara mendidik anak yang baik. Pada saat kita buat begitu, anak kita pun nanti dua hal akan terjadi. Dia pikir, satu, nanti saya besar, saya tidak kasih belanja sebenarnya mama ini, mampak saya. Dia simpan dendam. Kedua, apabila saya besar, dia lihat dia punya adik-adik, dihantam, teriak. Nanti dia kawin, dia buat begitu sama istri dia buat begitu sama suami dia. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang ada istri-istri, ya, yang ganas, bahkan boleh saja membunuh suaminya. Kenapa? Sebab itu yang mereka lihat daripada kedua ibu bapaknya. Tapi pada saat mereka melihat ibu bapak mereka, orang yang percaya Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, dan orang yang sayang dan memperhatikan anak-anak mereka, nanti mereka kawin juga, itu yang akan berlaku. Kalau tidak percaya, ayo pikir-pikir, coba pikir, adakah itu terjadi di jiran tetangga kita, ataupun keluarga kita? Pernahkah kita dengar itu? Ya. Sampai berebut harta, ya, karena harta begadu. Ini kita lihat di YouTube semua itu, sampai bunuh abang, bunuh adik, bunuh bapak, bunuh, hanya berebut harta. Tapi orang yang takut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dia tidak tamak punya. Waktu mama saya pergi, saya tidak terpikir waktu apapun yang peninggalan dia. Saya bilang saya tiada bahagian pun tidak apa. Bahagian saya hanya satu, Tuhan. Saya tiada tanah. Seolah-olah saya orang asing. Saya bilang, bila ada kawan-kawan tanya, Pastor, macam mana kau punya tanah? Saya bilang, saya orang asing. Sebab dari belasan tahun saya keluar, dipanggil Tuhan untuk melayani. Saya tidak ada masa untuk buat tanah. Sekalipun ada beberapa mama saya ada buat kasih sedia beberapa tempat tanah kira, tapi saya tidak ada masa waktu itu urus. Waktu dia meninggal, ada apa yang ada dia itu, saya tidak, walaupun saya tidak bahagian, saya tidak menuntut. Kenapa? Sebab saya tahu sebagai anak Tuhan itu bukan tujuan hidup saya. Kalau Tuhan memberkati saya, beri saya sebuah rumah, sampai hari ini belum ada rumah sendiri, tidak apa-apa. Di tempatku, kata Yesus, di sana ada rumah besar-besar. Fokus terus melayani Tuhan. Kalau Tuhan sediakan rumah, kami suami istri, ayo silakan. Kadang-kadang kami bincang, nanti ada macam mana rumah ya, tempat kita tinggal kalau sudah tua-tua, tidak mampu lagi macam ya, tidak apa, menyewa terus pun tidak apa, sampai Tuhan panggil tidak apa. Biar anak-anak yang menikmati kalau Tuhan buka jalan. Okay. Haleluya. Nah, adakah keluarga kita menjadi saluran berkat? Adakah generasi muda melihat teladan iman dari generasi kita hari ini? Generasi yang dulu.
Kalau itu tidak terbentuk, hai bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri yang ada pagi hari ini, rindukan kalau itu tidak terjadi kepada generasi yang dulu. Ibu bapak saya, nenek moyang saya tidak menjadi teladan iman. Biarlah masa saya sekarang ini menjadi teladan iman. Yang meninggalkan impak dan efek yang besar buat generasi. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Yesus Tuhan kita. Ini baru poin yang pertama. Sebenarnya masih banyak poin lagi. Brother Wilson coba kasih lihat dulu. Tapi saya kasih selesai di situlah. Lihat, masih banyak. Teruskan saja. Dia ada 3, ada 4, dan 5 itu terakhir. Kalau saya hurai itu satu-satu, kita habis jam 1 tengah hari. Mari kita semua bangkit berdiri. Sekarang dengar, mari kita pikir bersama, rindukan, ya, biarlah masa kita sekarang ini jadilah sebagai ibu bapak yang menjadi teladan, yang meninggalkan iman, ya, membawa impak kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, kepada anak cucu cicit kita. Biarlah mereka mengenang, wah ibu bapak saya dulu saya hormat. Mereka orang yang beribadah kepada Tuhan walaupun kais pagi, kais petang. Tiada ada makan, ada tiada makan. Tapi mereka tetap memuji Tuhan. Mari semua kita siapkan hati kita. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita renungkan firman Tuhan dan katakan dalam hati kita sebagai ibu bapa, anak-anak muda yang merencana untuk kawin atau yang belum kawin. Mari katakan, saya mau Tuhan. Tetapkan dalam hati kita. Biarlah dari hidup saya, suatu hari nanti apabila saya sudah kawin, biarlah saya menjadi teladan sebagai ibu, sebagai bapak. Teladan iman kepada anak-anak. Menjadi berkat yang membawa impak yang besar kepada generasi ke generasi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur. Padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Mari kita bersyukur bersama-sama. Dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus.
kesempatan